Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di channel saya, Azhardin, akan menjelaskan tentang kind of the text atau jenis-jenis teks dan definisinya. Baiklah, kita akan mulai dari awal. Pertama adalah transactional atau interpersonal text. Yang kedua short functional text. Yang ketiga narrative text. Yang keempat recon text. Yang kelima descriptive text. Yang keenam procedural text. Yang ketujuh news item text. Yang kedelapan explanation text. Yang kesembilan report text. Yang kesepuluh discussion text. Yang kesebelas analytical exposition and auditory exposition text. Kemudian yang ke-12 review text. Yang ke-13 spoof text. Yang ke-14 anecdote text. Yang pertama di sini bahwa transactional atau interpersonal text itu adalah ungkapan transaksi atau campur tangan antara dua orang atau lebih dalam percakapan berupa dialog. Kemudian yang kedua short functional text, yaitu teks yang memiliki bentuk tulisan yang singkat, pendek, padat, dan jelas. Kemudian yang ketiga narrative text, teks yang berisi cerita, imajinasi atau dongeng dan bertujuan untuk menghibur pendengar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat recon text, teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman masa lalu atau peristiwa sejarah masa lalu. Yang kelima descriptive text, teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat atau benda tertentu. Yang keenam adalah procedural text. Teks ini memberi petunjuk cara melakukan atau menciptakan atau juga membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Kemudian yang ke-7 news item, yaitu memberitakan kepada pembaca tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dianggap penting atau layak diberitakan. Kemudian yang ke-8 explanation text. Teks ini digunakan untuk menerangkan cara atau proses sesuatu yang terjadi, terutama berkaitan dengan fenomena alam, dunia ilmiah, dan sosial budaya. Yang ke-9 report text, teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu apa adanya sebagai hasil pengamatan yang secara sistematis atau analisis. Kemudian yang ke-10 discussion text, jadi teks yang mengetengahkan suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang yang berbeda sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi. Kemudian yang ke-11 exposition text, ini dibagi dua. Yang pertama analytical exposition, jadi teks ini
memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa ada masalah yang perlu mendapat perhatian. Ini yang analytical exposition. Kemudian yang kedua, haltatory exposition. Jadi teks yang memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa sesuatu seharusnya demikian atau tidak demikian. Kemudian yang ke-12, review text. Jadi teks yang memberikan penilaian atau kritik terhadap peristiwa atau karya seni untuk pembaca atau pendengar kepada halayak ramai. Misalnya ada film, pertunjukan, buku, dan barang. Kemudian yang ke-13 adalah swoop text. Teks ini teks recount, mengulangi kembali yang diakhiri dengan hal-hal yang tidak terduga atau lucu yang disebut dengan twist. Kemudian yang ke-14, anecdotes text. Ini identik dengan sebuah teks yang menceritakan sesuatu pengalaman yang tidak terduga atau tidak lazim terjadi atau tidak biasa terjadi, yang mana itu adalah mengandung unsur kelucuan atau hal yang menghibur. Sekira ini penjelasan secara singkat terkait dengan jenis teks dan definisi daripada teks tersebut. Semoga ini bermanfaat. Kemudian untuk video berikutnya insyaallah akan kita jelaskan terkait dengan generic structures of the text, kemudian purpose dan tenses. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.